Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin ya, tanggal 27 Mei. Kita ulas dulu dari outlook yang saya posting di hari Sabtu dan Minggu kemarin ya. Kita mulai dari indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar itu pivot, itu sudah break dan harga ini mendekati level area support. Cuman ini masih ragu-ragu, akankah level area support yang berada di 104,51 ini diuji atau tidak? Ini masih belum ada kejelasannya, cuman masih tetap hati-hati. Untuk minggu ini, rank terjadinya potensial sideways itu di kisaran 104,51 sampai dengan batas atas 105,00. Kalau misalkan indeks dolar mampu bergerak ke atas dan melewati resisten pertama, ada potensi menuju 105,36. Tetapi kalau gagal, masih ada batasan lagi di bawah yang berada di 104,51 ya, atau rally base rally, candle kecepit di sini. Cuman batasannya adalah selama level area zona demand kecil yang berada di batas bawah 104,500 sebagai risiko price levelnya ini bertahan. Yang saya khawatirkan untuk minggu ini mungkin sebelum melanjutkan tren ini indeks dolar masih ada potensi sideways di support 1 dan resisten pertama untuk minggu ini. Kesimpulannya untuk indeks dolar mungkin malam ini nggak akan jauh-jauh di kisaran 104,85 kurang lebih ya kalau misalkan ada kenaikan. Cuman fokusnya sampai dengan besok bawah 104,500, atas adalah 105,500. Kemudian untuk gold. Pergerakan untuk gold kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ini juga sudah dibahas ya. Support pertama weekly itu kan jatuhnya di 2346 ya. Untuk saat ini harga ini satu kali, dua kali, dan di sini juga tiga kali diuji, tetapi harga ini masih tetap belum mampu bergerak di atasnya level area tersebut. Hati-hati, karena hari ini dari Inggris dan Amerika itu libur, jadi ini mungkin masih ada potensial sideways. Batasan sidewaysnya itu mungkin nggak akan jauh-jauh di kisaran level area batas bawah ya, 2335 kurang lebihnya di situ. Cuman kalau misalkan break, hati-hati, pivot monthly itu berada di 2330. Jadi potensial terjadinya sideways dari gold ya antara 2346 sampai dengan 2330 dari segi time frame jangka pendek. Untuk planning kemarin itu bisa cari ancang-ancang setup sell kalau misalkan di hari Senin ini harga ini mampu membentuk low baru di bawahnya 2325, baru koreksinya di kisaran level area di bawahnya 2346, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market sih tentunya sih oke. Tetapi kalau kita lihatin dari hari ini kan untuk gold ini masih belum mampu membentuk low baru ya, jadi ini masih off, kecuali satu kondisi kalau misalkan day trade. Kita lihatin dulu dari segi time frame M15. Di sini kan juga ada drop, base drop atau zonanya ini kan nempel di level area resisten ya saat ini yang berada di 2346. Selama batas atas kurang lebih zona yang di blok biru. Dengan batas atas 2348 pembulatan. Selama level area ini tidak dijebol ke atas, ini mungkin kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya adalah day trade. Ini mungkin oke, tetapi pikirin baik-baik potensial stop loss ke sabet itu tentunya lebih gede ya, karena kalau saya ukur stop loss itu ruang gerak ini minimal ya antara 55 sampai dengan 60 pip yang berada di 2350 kurang lebih di sini untuk stop lossnya. Tetapi dari sekitar targetnya, karena untuk day trade ya paling enggak untuk batas TP pertama itu taruh di low yang tadi kurang lebih di sekitaran level area 2338 ini sebagai TP1, TP2 itu kurang lebih di 2330 dengan catatan berani atau enggak meresikokan kurang lebih sekitar 60 pip ya kurang lebih. Cuman kalau enggak berani mending jangan masuk dulu. Kita nunggu dulu aja, sabar dulu sampai dengan konfirmasi yang valid baru nanti kita tentukan untuk posisi swing untuk minggu ini ya. Cuman kalau misalkan teman-teman oke nggak masalah dengan risiko stop loss kurang lebih 60 pip dengan risk rewardnya TP1 1 banding 1 dan TP2 berada di 330 ini berani ya nggak masalah tentunya go ke market ya. Tapi ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Karena saya masih curiga, kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya 2346, ini mungkin level area terdekat yang akan diuji ya, kurang lebih di sini. Sebagai low di minggu lalu berada di 2355. Jadi tetap diwaspadai di kisaran level area tersebut. Jadi kalau menurut saya, kalau kita lihatin dari segi time frame 1, untuk gold ini saya lebih memilih ya wait and see dulu, netral, saya nggak ada posisi apapun ya. Mungkin besok kalau misalkan market sudah normal semua dari segi Inggris ataupun Eropa sudah open market ya, tentunya nanti kita lihatin proyeksinya baru nanti akan saya update di video yang selanjutnya. Jadi kalau menurut saya sekali lagi untuk gold hati-hati, masih ada potensial untuk hari ini sampai dengan besok di sesi Asia mungkin berpotensi sideways. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD kalau kita lihatin dari segi time frame 1, harga ini memang dari segi resisten pertama weekly yang berada di 1,746 ya, ini memang sudah dijebol, tetapi nggak lama, kurang lebih membutuhkan sekitar 3 jam ini harga turun balik di bawahnya level area resisten yang sebelumnya ya, dan saat ini masih belum terkonfirmasi
akankah malam ini harga ini bergerak di bawahnya 1.2746 atau tidak. Kalau misalkan harga ini ternyata tidak mampu bergerak di bawahnya 1.2746, tentunya zona pantau itu sebagai hack di minggu lalu ya, kurang lebih itu di kisaran level area 1.2761 ya, kurang lebih di sini. Selama tidak melewati level area tersebut atau sebagai hack di minggu lalu ya, ini mungkin dari segi time frame kecilnya masih ada potensial sideways. Kemudian ring area sideways-nya itu hati-hati di pivot tengah weekly yang berada di 1.2717 ini tetap diwaspadai, karena di sini juga ada menumpuk level area zona demand. Mungkin untuk GBP USD ini akan terkonfirmasi downtrend jika syaratnya adalah zona pivot tengah ini di break terlebih dahulu, kemudian koreksi, dan selama batasan koreksinya ini harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.2746, ini mungkin ada potensial akan menguji level area. Yang pertama adalah support pertama weekly 1.2688 dan support 2 weekly yang berada di 1.2645. Tetapi kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak di atasnya 1.2746, apalagi dia mampu membuat high baru di atasnya 1.2761, masih ada potensi akan menguji level area resisten 2 weekly yang berada di 1.2790. Untuk GBP USD malam ini saya lebih memilih netral dulu, karena volatility juga minim. Mungkin saya akan tetap pantau di zona tengah atau sebagai pivot ya. Saya akan tunggu reaksinya di sini kalau misalkan harga turun itu seperti apa. Kalau misalkan nggak mau turun, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell itu ketika harga keangkat ke atas dan ke reject di 1.2790. Untuk GBP USD malam ini, baik dari segi day trade atau swing, ini masih off, masih belum bisa digunakan. Selanjutnya untuk Euro USD ya. Euro USD ketika harga bergerak ke atas, perhatikan di kiri. Di sini kan juga ada drop is drop, dan level areanya itu memang sedikit di bawahnya level area resisten pertama weekly, kurang lebih yang di blok hijau ini ya. Zona supply di sini mampu menahan pergerakan dan harga ini mendadak turun, tetapi di sini masih belum terkonfirmasi. Jadi ini ada perubahan planning, karena untuk hari ini tadi di sesi pagi dan siang ya, harga ini kan spike ke atas dulu mengambil zona supply yang berada di kisaran level area 1.0864 sampai dengan batas atas 1.0871 ya kurang lebih, dan ini valid. Skenarinya tinggal satu aja, biarin zona yang di blok abu-abu ini di break dulu, baru nanti dari segi time frame kecilnya koreksinya ya. Selama batasan koreksi itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.0854, ini mungkin tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru mungkin planning untuk ancang-ancang ataupun referensi setup sell ini mungkin akan aktif ya. Tetapi selama zona yang di blok abu-abu ini masih belum dijebol, secara otomatis skenario sell ini masih off dulu. Kalau misalkan saya gambar untuk planningnya ya, setelah jebol koreksi ke atas, cari sendiri nanti konfirmasi pembalikan arahnya itu ada di mana. Kalau misalkan di bawahnya 1.0854 ya, kurang lebih saya taruh di 1.08500-an ya kurang lebih. Dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 30 pip berada di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 1.0871 ya, ini sebagai jarak untuk stop loss 30 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 32 pip yang berada di support pertamanya 1.0818 dan TP2 itu berada di sedikit di atasnya 1.0778 atau sebagai support 2 weekly. Ruang gerak sekitar 70-an pip kalau dibulatkan. Jadi ini tinggal tunggu aja break dulu, koreksi, baru ini mungkin kalau misalkan dijadikan pertimbangan untuk ancang-ancang masuk ke market setup sell, tentunya sih ini lebih oke. Skenario sell ini akan tercancel kalau misalkan batas bawah 1.0835 pembulatan ya sebagai batas zona blok abu-abu di bawah ini tidak mampu dijebol secara otomatis, skenario setup sell yang ada di atas di sini ini akan tercancel terlebih dahulu. AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD, harga ini naik dan ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.6651 yang kurang lebih. Kemudian kalau kita lihatin di kiri di level area 0.6636, di sini kan juga ada rally, base rally ya, pas di level area tersebut. Kalau misalkan saya gambar ya, perhatikan zona yang di blok oranye. Selama batas atas zona yang di blok abu-abu itu berada di 0.6665 ini tidak dijebol, apalagi kalau malam ini harga tidak mampu lewat di pivot tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 0.6651. Tinggal tunggu satu kondisi aja, biarin dulu harga ini keluar atau break di zona demand, baru nanti dari segi time frame kecil cari koreksinya, baru go ke market dengan target kalau untuk day trade ya berada di 0.6612 ini. Kalau misalkan mau day trade sih tentunya nggak masalah, tapi kalau mau swing targetnya adalah sebagai TP1 0.6593 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di 0.6551
554 ya, kurang lebih di sini. Jadi skenarionya ini masih wait and see dulu, masih belum digunakan ataupun ancang-ancang masuk ke market selama batas bawah atau sebagai zona demand yang berada di 0,6632 pembulatan ini belum dijebol. Hati-hati di kiri karena di sini juga ada zona supply ya, kurang lebih di batas atas. Untuk saat ini harga ini juga masih tetap ya di pivot tengah atau sebagai pivot weekly-nya, zona yang di blok hijau di sini. Ini kan juga ada drop is drop atau zona supply ya. Harga ini saat ini tertahan di level area tersebut. Jadi waspada dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Planningnya masih tetap wait and see, ancang-ancang cari setup sell kecuali level area 0,6665 ini dijebol, secara otomatis mungkin akan ke pending untuk ancang-ancang cari setup sell-nya ya. Tapi mungkin akan ada perubahan planning, mungkin baik itu mungkin akan ada, cuman ini saya masih belum bahas dulu. Kita liatin dulu untuk audio USD sampai dengan besok di sesi Asia. Harga ini mampu nggak bergerak di atasnya sebagai batas abu-abu yang berada di 0,6665. Nanti kita liatin dulu proyeksinya. Selanjutnya USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ya. Kalau kita liatin dari segi time frame H4 dulu. Pergerakan untuk H4, harga ini memang di level zona yang di blok abu-abu ini memang sudah di break. Tetapi dari segi penutupan candlenya ini masih belum mampu tutup di bawahnya level area tersebut. Potensial terjadinya drop, base drop juga ada ya. Kalau misalkan saya gambar drop, base drop ini juga ada, tetapi hati-hati karena untuk malam ini ya diperkirakan volatility-nya minim. Ini mungkin akan pelan-pelan ya merambat ke bawah, tetapi hati-hati. Planning buy itu masih tetap kuncinya selama batas bawah yang berada di 1,36200 pembulatan atau sebagai support 2 weekly ini tidak dijebol ke bawah. Ini planningnya masih tetap buy. Itu skenario yang kedua di outlook kemarin. Kemudian skenario yang pertama adalah biarin dulu. Kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup buy, saran saya adalah mending tungguin dulu terkonfirmasi harga ini mampu keluar atau balik bergerak di atasnya sebagai zona yang di blok abu-abu, zona potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecil yang berada di 1,3688. Kalau misalkan baik dari segi time frame H4 minimal atau daily, body candlenya ini mampu close di atasnya level area tersebut. Ini tinggal tunggu aja konfirmasinya ya. Mungkin kalaupun ada koreksi dari segi time frame kecilnya, selama batasan koreksi tidak mampu bergerak balik di pivot weekly yang berada di 1,3669, ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup. Tetapi selama level area zona yang di blok abu-abu ini masih belum dijebol ke atas, ini skenario buy masih off dulu. Ini mungkin saya akan update besok pagi ya untuk video lanjutannya. Kita liatin dulu proyeksinya. Tetapi idealnya kalau misalkan USD CAD ini mau dijadikan ancang-ancang setup swing, tentunya lebih oke kalau misalkan ini mampu kedorong ke bawah menguji support pertama, dan support pertama ini bertahan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru ini mungkin lebih oke daripada cari ancang-ancang setup buy di atasnya 1,3688 ya. Jadi kesimpulannya USD CAD planning masih belum ada perubahan, wait and see masih tetap buy. Kemudian USD Swiss, pergerakan USD Swiss ini juga masih belum bisa digunakan ya, meskipun harga sudah mampu bergerak di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 0,9144 ya. Potensi terjadi sideways kalau kita lihatin ya, di sini kan juga ada sedikit flag ya, kurang lebih kalau saya lihatin di sini. Jadi kuncinya adalah kalau misalkan malam ini dia tidak mampu bergerak di atasnya 0,91600 pembulatan, ini mungkin masih ada potensial sideways kecil di kisaran level area di atasnya pivot dan di bawahnya high yang berada di 0,91600 ya, kurang lebih. Ya, tapi kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak di atasnya level area tersebut, berpotensi menguji resisten kedua weekly yang berada di 0,9186 dan R3-nya 0,9228 kurang lebih. Cuman saya lebih prefer nungguin dulu besok, kita lihat proyeksinya akankah dia mampu terkoreksi menguji level area zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0,9115 ya, kurang lebih di sini. Nanti kita lihatin proyeksinya terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk day trade ya, day trade ini juga saya masih ragu terus terang karena volatility sekali lagi memang masih minim. Untuk day trade mungkin kita lihatin dulu besok ya untuk update-nya seperti apa. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss ini planning masih tetap buy, tetapi sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Yang saya khawatirkan masih ada potensial ini mungkin terkoreksi mengambil zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di kisaran level area
0,9115 sebelum terjadi konfirmasi pembalikan arah dan melanjutkan tren ke atas. USD Yen atau USD JPY statusnya ini juga sama, harga ini masih nempel aja dari open market tadi, berada di resisten pertama weekly 156.91 ya. Jadi ini juga sama statusnya. Saya lebih prefer memilih netral dulu. Saya akan pantau zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 156.34. Kuncinya adalah untuk USD JPY ini, harga tidak akan ke bawah kalau misalkan batas bawah 156.13 ini tidak dijebol. Tetapi kalau misalkan dijebol, masih ada potensial mengambil zona demand yang berada di 155.77 sampai dengan 155.500. Kurang lebih di kisaran level area tersebut ya. Jadi ini juga sama, statusnya masih netral, tapi saya lebih prefer nunggu dulu di sini. Nanti kita lihatin potensinya sudah ada terjadi konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Kalaupun besok di sesi Asia ini harga mampu kedorong ke bawah, ini mungkin tinggal satu kondisi. Selama batas bawah tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, keluar dari zona yang di blok abu-abu, baru go masuk ke market dengan targetnya 157.76 ini sebagai TP1, TP2 berada di kisaran 158.600-an ya, kurang lebih ini sebagai target TP2-nya. Tetapi kalau misalkan dijebol, saran saya adalah tungguin di 155.77. Untuk saat ini potensial terjadi sideways itu juga ada, hati-hati kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya. Ring area sideways itu kurang lebih ya sebagai story high di minggu lalu. Itu kurang lebih di sini 157.200. Nah, potensi terjadinya sideways itu mungkin ya di bawahnya 157.200 sampai dengan 156.55, kurang lebih di sini. Jadi ini tetap waspada dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Kalaupun ini mau di day trade ya, ini saya nggak rekom. Kecuali berani merisikokan taruh buy stop di atasnya 157 kurang lebih di sini. Tetapi dari risk reward ini nggak imbang. Stop loss itu harus berada di bawahnya low terdekat saat ini, dan itu pun jaraknya kurang lebih sekitar 35 pip ini sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi dari segi targetnya ini nggak imbang, cuman ada ruang gerak sekitar 25 pip. Jadi untuk risk rewardnya ya antara jarak TP dan stop loss itu lebih gede stop loss. Jadi kalau menurut saya ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu ya. Oke, mungkin untuk update malam ini nggak banyak karena volatility-nya juga masih minim. Kalau kita lihatin dari pergerakan harga pun juga pergerakannya ini juga nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut ya. Jadi tetap hati-hati, waspada. Ingat, jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi ataupun gambaran saja. Jangan dijadikan sebagai patokan ya, karena belum tentu kebenarannya. Segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.